Ketemu kembali di sini bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mesin las atau welding machine. Welding machine adalah suatu perangkat atau peralatan las yang kita butuhkan dalam proses pengelasan. Ada beberapa macam mesin las yang saya tampilkan di sini. Pertama kita lihat ini mesin las AC, ya. Tipe jenis mesin lasnya mesin las SMAW. Di sini ada mesin las stick, ya. Di sini ada mesin las DC jenis SMAW, jenis DC, ya. Dan di sini ada contoh mesin las MIG, ya. Inilah contoh-contoh beberapa mesin las yang ada dan terutama yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kita bahas. Pada pertemuan ini kita akan membahas mesin las secara umum, ya. Kita lihat materi ini slide selanjutnya. Di sini ada dua gambar yang saya tampilkan. Yang pertama ada dua kondisi juga. Yang pertama kondisi pertama dan kondisi kedua. Pada kondisi pertama, di sini proses pengelasan belum berlangsung, ya. Kita lihat di sini dicontohkan pada jenis mesin las SMAW. Ya, di sini ada elektroda, di sini ada mesin las dan belum terhubung, ya. Jadi proses pengelasan belum berlangsung. Jadi besar voltase yang bekerja di kabel mesin las sebesar 45 sampai 80 volt. Oke. Pada kondisi ini disebut dengan OCV atau Open Circuit Voltage. Selanjutnya kita lihat di kondisi yang kedua, ini namanya kondisi CCV atau Closed Circuit Voltage, ya. Pada kondisi ini proses pengelasan telah terjadi. Kita lihat di sini, ini ada elektroda telah terhubung ke benda kerja, ya. Proses pengelasan telah terjadi. Pada proses pengelasan ini, besar voltase yang bekerja pada kabel mesin las sebesar 20 sampai 35 volt. Jadi besar voltase yang bekerja tidak terlalu besar, akan tetapi voltase kecil tetapi ampernya yang besar, ya. Voltase kecil tetapi ampere yang besar. Kita lihat selanjutnya. Pada pertemuan ini kita membahas ada dua jenis mesin las yang akan kita bahas. Yang pertama mesin las AC, ya, atau arus bolak-balik, dan mesin las DC atau mesin las arus searah. Kita lihat di sini mesin las AC. Oke. Pada mesin las AC, ya, besar panas yang terjadi apabila dari keluaran dari mesin las, ya. Ini keluaran mesin las, besar panasnya baik di api ataupun di massa, ya, sama-sama 50%. Jadi pada kondisi ini apabila seandainya misal dicontoh di sini posisinya kita hubungkan dengan elektroda dan di sini kita hubungkan ke benda kerja. Apabila kondisi ini kita lakukan pengelasan, hasilnya sama dengan apabila posisi kabel ini kita balik. Jadi mau kita balik posisi kabelnya, mau elektroda di sini ataupun di sini atau kebalikannya, hasilnya akan sama, ya. Besar panasnya di elektroda ataupun di benda induknya atau bahan induk sebesar 50%. Oke, kita lihat selanjutnya mesin las DC. Jadi di mesin las AC kita tidak terlalu dalam karena untuk sekarang untuk penggunaan mesin las AC cenderung jarang digunakan oleh perusahaan atau sekolah-sekolah, ya. Yang pertama kekurangannya, yang pertama hasil
pengelasan atau busur tidak stabil ya. Yang kedua, konsumsi beban atau besar watt besar ya. Jadi konsumsi beban untuk menghidupkan mesin das ini besar, jadi tidak ekonomis. Tapi yang paling penting ini, hasil pengelasan atau hasil busur pengelasan itu tidak stabil, maka cenderung sekarang mesin las AC ini lebih ditinggalkan orang cenderung beralih ke mesin las DC. Jadi mesin las DC kebalikan dari mesin las AC tadi, yaitu ya busur stabil ya. Yang kedua, konsumsi watt kecil ya, jadi lebih ekonomis. Pertama kita lihat di sini mesin las DC ya, mesin las DC terbagi dua, ada mesin las DC positif dan DC negatif. Di sini kita lihat contohnya mesin las DC positif atau bahasa lainnya DC EP atau direct current electrode positif atau DCRP, direct current reverse polarity. Pada kondisi ini ya, negatif mesin las dihubungkan ke benda kerja, sedangkan positif keluaran dari mesin las dihubungkan ke elektroda. Pada kondisi ini, besar panas yang terjadi dalam proses pengelasan, besar panas yang di elektroda sebesar 2/3, sedangkan di benda kerja sebesar 1/3. Dalam penjelasan lebih lanjut nanti akan kita lebih jelaskan apa hubungan panas ini, tapi secara sekilas saya lebih mengambil kesimpulan bahwa bisa disimpulkan bahwa untuk DC positif ya cocok untuk penembusan dangkal ya. Aplikasi dalam pengelasan biasanya untuk pengisian atau fill. Yang kedua, untuk cap atau penutup ya. Aplikasi nantinya untuk pengkutupan ini ya, pengkutupan DC positif banyak diaplikasikan nanti untuk pengisian dan capping. Kita lanjut lagi. Kedua, mesin las DC negatif atau DC EN atau DC direct current electrode negatif atau DCSP, direct current strike polarity. Kondisi ini dimana negatif mesin las dihubungkan ke elektroda dan positif mesin las dihubungkan ke benda kerja. Jadi panas yang terjadi di elektroda sebesar 1/3 dan pada benda kerja 2/3. Pada kondisi ini dapat disimpulkan ya, penggunaan pengkutupan ini atau DC positif ini cocok untuk penembusan dalam ya. Aplikasi banyak digunakan ya, terutama dalam pengelasan root atau las akar ya. Dalam pengelasan root ini diharapkan semburan dari ujung elektroda itu lebih kuat sehingga penembusannya lebih dalam. Maka aplikasi untuk pengkutupan ini cenderung digunakan pada proses pengelasan root. Kita lanjut. Sini kita lihat ya secara global gambarannya
tentang penembusan masing-masing pengkutupan. Kita lihat di sini pengkutupan lebih dalam terdapat pada ini, pada gambar pertama ini lebih dalam, yang kedua dangkal, yang ketiga sedang. Oke. Pada kondisi yang pertama, kita lihat gambar yang pertama, penembusannya lebih dalam ya. Penggunaan ini pada kondisi pertama ya, kondisi pertama ini penembusan yang lebih dalam ya. Pada kondisi ini menggunakan pengkutupan DC EN atau penggunakan DC negatif ya, penembusannya lebih dalam. Untuk DC positif penembusannya lebih dangkal ya, dangkal ya, ini dalam, ini dangkal. Dan untuk mesin las AC penembusannya cenderung sedang karena besar panas tadi ini 50% dan 50%. Kalau di sini elektrodnya berapa tadi? Elektrod sebesar 2/3, benda kerja 1/3. Sedangkan pada kondisi pertama panas pada elektroda 1/3 dan benda kerja 2/3. Itu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai duty cycle. Oke. Duty cycle adalah kemampuan mesin las digunakan secara kontinu tanpa mengalami panas berlebih dalam arus tertentu dalam periode 10 menit. Oke. Diumpamakan atau kita formulasikan dCA per dCm sama dengan IM kuadrat per IA kuadrat. dCA kita umpamakan dengan duty cycle aktual ya. dCm atau duty cycle mesin, IM kuadrat kuat arus pada mesin ya, dikuadratkan, dan kuat arus aktual yang dikuadratkan. Oke. Kita lihat selanjutnya. Oke, kita bahas mengenai duty cycle. Apa sih maksudnya duty cycle 60%? Oke. Duty cycle 60% maksudnya mesin las bisa digunakan selama 6 menit ya, digunakan, dan selanjutnya sisanya 4 menit istirahat. Oke. Kalau duty cycle 100% maksudnya bisa digunakan terus atau dalam aman ya, aman digunakan secara terus menerus. Oke, kita lanjut. Sini contoh soal. Kita lihat di sini contoh soal ya. Seandainya pada mesin las, seandainya kita membeli mesin las, di belakang mesin las biasa ada spesifikasi keterangan ya. Seandainya dicontohkan di sana duty cycle mesin 60% ya, sebesar 315 ampere. Sekarang aplikasi di lapangan kita tidak mungkin menggunakan duty cycle 60%. Cenderung kita menggunakan duty cycle yang 100% ya. Kita cenderung kita menggunakan mesin las kalau bisa digunakan aman, digunakan terus berarti kita mengharapkan duty cycle-nya 100%. Jadi untuk duty cycle 100% berapa ampere maksimalnya yang bisa kita gunakan? Oke, kita bisa membahas soal ini dengan memasukkan formulasi tadi. Duty cycle
aktual per duty cycle mesin ya dari spesifikasi tadi sama dengan kuat arus mesin dikuadratkan ya. Ini angka ini kita lihat dari spesifikasi mesin tadi ya, per kuat arus aktual dikuadratkan. Maksudnya kuat arus yang seharusnya kita gunakan ya, kuat arus maksimal yang kita gunakan untuk 100% kuat arus yang akan kita gunakan. Oke, kita masukkan angkanya. Duty cycle aktual. Oke, duty cycle aktual di sini kita maunya berapa? Ya, tentu kita maunya 100% di sini ya. Di cycle aktual kita maunya 100%. Berarti di sini 100% per duty cycle mesin ya, yang keterangan spesifikasi tadi 60% sama dengan kuat arus mesin ya. Kuat arus mesin yang ada spesifikasi itu sebesar 315 dikuadrat per kuat arus aktual yang kita inginkan. Oke, kuat arus aktual yang kita inginkan kali 100% sama dengan 315 kuadrat dikali 60%. Ini sah 1 dan ini 0,6. Jadi kuat arus kuadrat sama dengan 315 kuadrat dikali 0,6. Jadi ini sebesar, kita gunakan hitungan, berarti hasilnya sebesar 59,535. Jadi kuat arus aktual sama dengan akar dari 59,535. Jadi kurang lebih sebesar 244 ampere. Ya, ini udah bulat kan. Jadi untuk 100% arus yang maksimal yang kita gunakan hanya dibolehkan sebesar 244 ampere. Oke, jadi itu ya. Jadi apabila kita ingin menggunakan mesin las tadi secara terus-menerus, kita hanya diperbolehkan maksimal menggunakan ampernya sebesar 244 ampere. Saya rasa untuk materi kali ini cukup. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.